Terpelajar semua loh. Terpelajar. Dan jangan lupa Bang Arya, Mas Anies Baswedan itu mantan bos saya di lembaga survei. Jadi dia tahu betul bagaimana survei dilakukan, bagaimana survei itu dilakukan. Iya. Dia itu dulu direktur riset lembaga survei Indonesia. So he was my boss. Menunggu sampai 20 Maret sambil kita juga melakukan penghitungan. Iya. Kita juga melakukan penghitungan. Cuman kita memang tidak woro-woro dulu sekarang ini. Iya. Relax aja dulu. Nggak usah wah. Iya. Ujungnya nggak enak kita. Kurang bagus tuh nanti. Iya. Jadi sampaikan kepada kita bahwa semuanya pada fase ini ikuti proses, jaga semangat, bantu dorong angket. Kemudian Burhanuddin Muhtadi dari Indikator, belak-belakan, jangan main-main dengan hasil survei. Mas Anies Baswedan itu mantan bos saya, mantan direktur riset lembaga survei Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sian di Indonesia Radio. Para sobat, salah satu tukang survei, Burhanuddin Muhtadi dari Indikator, secara belak-belakan dan mewanti-wanti agar jangan main-main dengan hasil survei. Jangan main-main dengan survei-survei yang memenangkan 02,58%. Jangan main-main dengan quick count yang memenangkan 02,58%. Dan jangan main-main dengan otak-atik Sirekap KPU yang lagi-lagi memenangkan 02,58%. Ya, karena apa? Karena Mas Anies Baswedan dulunya adalah bosnya Burhanuddin Muhtadi ini ketika Mas Anies Baswedan menjadi Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia. Ini sekaligus peringatan keras bagi lembaga-lembaga survei bayaran, tukang survei bayaran yang dibayar oleh rezim ini untuk memenangkan paslon yang didukung oleh rezim, yaitu paslon 02. Wahai lembaga survei bayaran, sekali lagi, jangan main-main dengan hasil surveimu, dengan hasil survei khayalanmu, dengan hasil survei abal-abalmu. Ya, karena apa? Mas Anies tahu bagaimana hasil survei itu direkayasa, bagaimana poin-poin lembaga survei yang merangkap sebagai konsultan politik itu merekayasa hasil survei untuk kemenangan paslon 02. Terpelajar semua loh. Terpelajar. Dan jangan lupa Bang Arya, Mas Anies Baswedan itu mantan bos saya di lembaga survei. Jadi dia tahu betul bagaimana survei dilakukan, bagaimana survei itu dilakukan. Iya. Dia itu dulu direktur riset lembaga survei Indonesia. So he was my boss. Pengakuan jujur dari Burhanuddin Muhtadi dari lembaga survei Indikator. Ternyata Anies Baswedan adalah mantan bosnya. Mas Anies pernah menjadi mantan direktur riset lembaga survei Indonesia. Pertanyaannya adalah, Burhanuddin Muhtadi, kau sebagai lembaga survei yang dibayar oleh rezim ini sekaligus menjadi konsultan politik untuk pemenangan 02, apakah kau telah melakukan kaidah-kaidah survei sesuai dengan cara-cara akademik sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan, atau kau justru menjadi tukang survei? Sur itu meyakinkan, P itu bayar. Dibayar hanya untuk meyakinkan siapa yang bayar. Nah, ini yang harus dijawab oleh Burhanuddin Muhtadi. Karena banyak para pakar yang meragukan hasil quick count dari lembaga survei bayaran itu. Banyak pakar statistik, pakar IT yang mengatakan bahwa angka 58%
adalah angka dari hasil survei pra-pilpres yang dilakukan oleh lembaga survei bayaran, kemudian direkayasa kembali melalui quick count tukang survei bayaran, dan selanjutnya diduga ada rekayasa Sirekap KPU, di mana di sana sudah di-lock, sudah diprogram dengan algoritma tertentu, sehingga kemenangan paslon 02 sebesar 58% disamakan dengan hasil survei bayaran dan disamakan pula dengan hasil quick count para tukang survei bayaran. Pertanyaannya adalah, apakah Mas Anies Baswedan tidak tahu dengan kelakuanmu, wahai tukang survei bayaran? Tentu saja Anies Baswedan tahu persis, karena kau aku sendiri, Anies Baswedan adalah mantan my boss, mantan bosku, mantan direktur riset lembaga survei Indonesia. Dan dia tahu Kita akan menunggu sampai 20 Maret sambil kita juga melakukan penghitungan. Iya. Kita juga melakukan penghitungan. Cuman kita memang tidak woro-woro dulu sekarang ini. Iya. Relax aja dulu. Nggak usah wah. Iya. Ujungnya nggak enak kita. Kurang bagus tuh nanti. Iya. Jadi sampaikan kepada kita bahwa semuanya pada fase ini ikuti proses, jaga semangat, bantu dorong angket. Kemudian semua proses yang terjadi di dalam hari-hari pleno nih. Jakarta sore tadi pleno. Iya. Di semua wilayah pleno, pantau pleno itu. Iya. Perhatikan, jadi rakyat itu terlibat. Iya. Nah, nanti sesudah 20 baru nanti kita putuskan. Iya. Nah, seperti apa langkah ke depan. Tapi yang pasti kita tidak akan mendiamkan semua tindakan kecurangan yang tidak berkeadilan. Tidak akan didiamkan. Nggak akan diamkan. Dan kita akan mengerjakannya dengan cara yang terhormat. Kita tidak, dari awal saya katakan, saya tidak mau gegabah. Kenapa? Supaya statement yang kita sampaikan itu punya dasar fakta. Pantas saja karena Mas Anies Baswedan sudah tahu ilmunya survei, sudah tahu bagaimana cara tukang survei bayaran itu untuk memenangkan salah satu calon yang membayarnya. Maka Mas Anies Baswedan relax aja dulu. Kata Mas Anies, nggak usah woro-woro, santai saja, tapi sambil tetap menghitung melalui formulir atau hasil C1. Dan coba perhatikan raut muka yang bersinar dari Mas Anies Baswedan, tak ada tergambar kekhawatiran di sana. Mudah-mudahan Pilpres berjalan secara adil dan jujur, sehingga peluang untuk menang di putaran kedua sangat terbuka lebar. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.